kayak seolah-olah apa lah nih kan, musiknya itu tuh. Iya. Kayaknya sedih lah pasti Bang Boy. Maksudnya cuman gimana lagi kan, kalau kita mencintai bidang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Ceritain episode terbaru bersama saya Boy Chandra. Episode kali ini kita akan ngobrol sama salah satu musisi muda di Padang yang produktif banget. Jadi hari ini tuh dia udah bikin 3 album dan nanti kita akan bahas album terbarunya. Ridho Turrahman. Yep. Sehat doh? Sehat Bang Boy. Alhamdulillah akhirnya ya. Apa kegiatan sekarang doh? Main musik. Iya. Buat lagu. Buat lagu, Ngisi reguleran lah musik. reguleran musik ya. Lebih ke kegiatan entertain lah, musik, Musik ya. khususnya musik. Selain nyanyi, Ridho juga punya apa ya? Apa sih namanya tuh? Alat musik Iya. disewakan gitu ya. Kebetulan juga punya beberapa sound system yang untuk disewakan. Ya gitulah Bang Boy. Maksudnya lebih ke kalau kerjaan di luar itu enggak, kayaknya cuman Baru selesai kuliah juga ya? iya. Baru apa? Baru ya? Baru. Selesai kuliah. Jadi Ridho ini dia jurusannya justru olahraga. Jurusan olahraga. Jurusan olahraga ya. Tapi terjebak. Terjebak di dalam zona musik. Gimana tuh ceritanya doh? Ya sebenarnya ceritanya panjang Bang Boy. Sebenarnya saya terjebak di musik itu bukan baru-baru kemarin, tapi memang dari kecil kayaknya. Secara nggak langsung orang tua saya sendiri yang menjebak sebenarnya kan. Orang tua musisi, Musisi ya nggak tahu pengertian. seniman lah ya, seniman musik ya. Ya maksudnya musisi di era dulu dengan sekarang pengertiannya apakah masih sama nggak tahu juga. Cuma orang tua dulu memang aktif bermain musik. Memang anak band. Iya, anak band lah. Iya, memang banyak foto-fotonya, dokumentasinya papa tuh memang banyak main band, memang main gitar sambil vokal, memang vokalis juga. Vokalis juga. Ya, memang. Oke. Dan setiap misalnya pergi ke tempat tongkrongan papa nih atau tempat keluarga-keluarga nih, ya kan? Memang apaan dulu anak band, kayak itu Itu darahnya dari situ ya. Jadi saya kejebak musik ini memang dari kecil kayaknya. Soalnya dari kecil tuh memang udah dikenalkan musik. Mungkin nggak dikenalkan juga kan. Papa ini kayaknya memang fanatis musik juga nih. Kayaknya Memang- atau emang dijebak kayaknya. Nah, secara nggak langsung kayak kan. Kayak gitulah. Secara nggak langsung Didoktrin musik terus ya. kalau papa itu memang apa kan, memang fanatis Iwan Fals. Jadi album Oke, itu oke. lengkap dari album pertama sampai terakhir tuh lengkap. Album Pita yang masih Pita tuh lengkap tuh. Jadi nggak tahu lah, maksudnya kalau orang tua nyalahin, yang dia menyalahin saya milih musik kayaknya harus disalahin orang tua kayaknya. Harusnya dia ya? Iya, bukan saya kayaknya harus disalahin. Tapi main band pertama umur berapa tuh? Main band apa SMP Bang Boy. Sekarang solo ya. Sekarang solo. Sekarang solo. Main band tuh SMP karena waktu itu di Solunto kan, di Talawi. Memang waktu itu fasilitasnya udah ada, maksudnya sebelum itu belum ada orang punya studio band. Pas saya SMP, kebetulan udah ada studio udah band. ada studio band, ngeband lah langsung gitu. Sama teman-teman di Sama teman-teman Talawi. Talawi, satu SMP-an. Oh, berarti Ridho SMP, SMA Talawi. Talawi. Kuliahnya di SD, sini. SMP, SMA Talawi. SMP Talawi. Ya. Lahir di Padang. Lahir di Padang. SD sampai SMA di Talawi. Kuliah di sini lagi. Orang tua di sini berarti kan? Orang tua di Talawi. Dinas Talawi. Oh, dinas di Talawi. Cuma asli Padang. Oh, asli Iya, Padang. orang tua Dinas di Padang. Talawi. Ya, dinas. Orang tua kedua-duanya dinas di Talawi. Oke, berarti pas kuliah baru di Padang. Kuliah di Padang. Kemarin baru selesai master ya? Ya. Magister Alhamdulillah. olahraga ya? Kenapa do ambilnya olahraga do? Karena sebenarnya saya itu Bang Boy. Punya dua hobi lah. Pertama olahraga, kedua musik.
gitu kan. Jadi karena olahraga ini maksudnya kalau musik tuh kan banyak kendala lah kalau di daerah kan, fasilitas lah ini bla bla. Tapi kalau olahraga kan lebih simpel. Untuk arah ke sana lebih simpel. Jadi yang sebelum musik tuh saya memang selain musik tuh saya juga hobi olahraga kan. Kebetulan dulu bidang saya tuh kempo, bela diri ya. Bela diri. Sampai sekarang masih ya? Sekarang latihan sendiri lah. Untuk kebutuhan pribadi lah, nggak kebutuhan prestasi lagi. Kalau dulu memang kebutuhan prestasi kan. Jadi karena berprestasi, jadi kan kalau mau masuk kampus tuh memang ada bimbingan guru ya kan. Iya. Jurusan apa bagusnya. Kita nggak tahu ya waktu itu ya. Ya, kita matematik bodoh kan. Kita fisika bodoh, kimia bodoh ya kan, akhirnya disuruh IPS. Disuruh IPS pas mau tamat itulah kan, kayak ada konsul-konsul gitulah, BK-BK-an gitulah. Jadi karena berprestasi di olahraga, diusulin lah masuk jurusan olahraga. Ternyata masuk jurusan olahraga sampai magister malah. Sampai magister. Sebenarnya itu bukan keinginan saya. Tapi tak apalah. Sama Dok. Saya kuliahnya juga manajemen Dok. Iya. Akhirnya kan nulis kan gitu. Iya. Ini dari SMP udah main musik, band udah ganti-ganti lah ya. Iya. Udah, ya itulah, udah. Kayaknya saya cocok solo sekarang. Karena band, nah ya banyak kendala Bang Boy tahu lah kan. Iya. Terus aktif di ini juga ya, di organisasi seni. Iya, di UKKS UNP. Ya, UKM seni ya. Ya, memang di situ kayaknya apa? Kayak titik balik nemuin musik lagi. Soalnya waktu masuk kampus tuh kan memang jurusan olahraga tuh. Otomatis tuh waktunya udah untuk keserap sama olahraga terus ya. Maksudnya di perkuliahan gitu kan. Karena atlet udah jarang lagi nih, udah jarang aktif. Bosan lah kan. Maksudnya ngapain cari-cari. Ternyata ada kegiatan kesenian gitu, maksudnya UKM ya kan, PKM gitu kan. Masuklah UKKS, disitulah mulai lagi musik, buat karya lagi. Sebenarnya sebelum masuk itu karya saya udah ada. Iya, udah ada. Berarti bikin lagu dari kapan Doh? Lagu sendiri? Dari tahun 2012 Bang Boy. 2012 sudah bikin lagu sendiri? Sudah ada single saya. Itu project sendiri berarti? Project berdua sama adik saya sebenarnya. Adik saya waktu itu drummer. Jadi berdua, si Rofi. Sekarang pun masih saya ajakin kalau untuk jadi pengiring. Dari tahun 2012 itu single pertama saya itu. Itu sebagai solois ya? Atau sebagai band? Waktu itu susah juga ngomongnya band atau solois, soalnya kita mau buat band ya kan. Cuman anggotanya berdua, cuman saya sama adik saya. Ada kan 420? Iya, cuman dulu waktu itu belum familiar ya. Belum, maksudnya ternyata yang namanya band memang harus basis, drummer gitu kan. Dulu memang gitulah realisnya gitu. Itulah. Akhirnya bikin berdua waktu itu. Iya, akhirnya bikin berdua, buat lagu. Tapi semuanya saya ngonsepin dari musik, lirik semuanya. Dia cuma ngikutin kan, main drum kayak ini ya, sih gitu. Kalau musisi lain, Rido suka siapa sih Dong? Musisi banyak coba Boy. Yang paling apa ya? Yang paling Rido kagum, nggak hanya musik dia aja, secara karirnya mungkin. Karir, kehidupan gitu ya. Ya. Yang Rido ikutin. Wah, kalau dirunut berubah-ubah ya? Sebenarnya nggak berubah, bertambah kayaknya. Iya, bertambah. Yang paling awal lah, yang paling awal kayaknya One Falls. One Falls. Dari ayah tadi karena ya? Ayah tuh masuk era Peter Pan memang berpengaruh banget. Peter Pan ya? Memang berpengaruh langsung sekali kayaknya. Masuk kuliah, mulailah list dengerin yang dari luar negeri kan, karena aksesnya udah mulai mudah. Kalau di daerah kan aksesnya lebih ke musik-musik pasar-pasar mainstream waktu itu. Ya karena waktu itu kita emang emang di apa istilahnya itu di kotak aja selera kita kan. Iya. Kayaknya kalau di daerah nggak sampai lah akses ke Britpop ya kan. Jauh lah. Kalau dulu jauh sih kayaknya. Punk kita tuh cuma kenal SID kayaknya. Iya.
Karena dia yang ini iya, main rebel ya. Aksesnya juga nggak ada kan untuk ke arah situ juga. Acara TV pun Ya itu ya juga, mereka kan. tadi gitu. Band-band dahsyat cuman kan. Iya. Nah, itulah masuk kuliah, lumayan lah di senior kan bawain lagu ini, asik lagunya. Saya cerita, oh ini akhirnya karena satu lagu yang saya suka, akhirnya suka dengan lagu-lagunya ya kan. Akhirnya itulah sebenarnya kalau dibilang musisi yang disukai memang banyak Bang Boy. Sampai-sampai orang ketika bertanya genre saya pun saya jadi bingung. Kamu main semua genre juga kayaknya ya? Iya, soalnya saya pun bingung kan. Kayaknya semua yang saya suka itu berpengaruh semua ya. Iya, Walaupun iya. samar bagi orang ataupun nggak terlihat gitu. Dan akhirnya membentuk Ridhotul Rahman yang sekarang ya. Kayak apa misalnya? Kayak ada tuh band yang saya sukai juga kayak Foo Fighter kan rock Iya, band. Maksudnya iya. kalau dari gaya musik solo saya Itu apa sih, metal ya? rock band. Rocks ya. Iya. Kalau dari musik solo saya kayaknya memang kalau orang awam jauh kayaknya kan. Iya, Maksudnya iya. ini kayaknya lebih ke pop atau lebih ke itulah. Tapi kalau bagi saya ada kerasa ada pengaruh dia juga gitu. Iya. Sampai karena mungkin banyak sekali yang saya kagumi kalau di musik itu. Terlalu banyak akhirnya keaduk semua ya. Iya. Kalau itulah kalau saya pribadi memang nggak ada membedain maksudnya ini musisi luar negeri atau dalam negeri. Bagi saya kalau saya sudah kagumi selevel aja mereka semua gitu. Nah, selevel aja kayak Oasis, Radiohead tuh mantap kali lah kayak. Suka nggak suka aja akhirnya ya. Oke. Do, dulu kan band ya, ada bandnya apa namanya bandnya waktu itu ya? Sorry lupa. Kalau yang ada lagunya itu. Iya, Footnote. Ya, Ada Footnote ada yang manuver taktis. Ya manuver taktis Iya. gitu ya. Kamu udah banyak band lah gitu. Iya. Terus akhirnya memutuskan solo. Band itu kan udah ada single-singlenya ya. Iya. Terus memutuskan akhirnya solo dan sekarang udah 3 album. Apa yang bikin kamu pertama kok akhirnya lebih produktif solo daripada band gitu? Karena solo kita asik kan. Kita nggak Kenapa, mikir-mikir kenapa? orang lain, nah, kita Kenapa? nggak mikir pendapat orang lain ya kan. Maksudnya pendapat dalam artian ketika mengharap ya. Iya. Kalau seandainya orang kritik, saya terima. Maksudnya saya terbuka dengan kritik Bang Boy. Maksudnya, oh ini kurang mantap nih. Saya terima. Maksudnya ketika memang itu menurut saya kurang, saya pasti ambil saran dia. Iya. Pasti ambil saran dia. Itulah maksudnya kalau solo tambah sekarang lagi kayaknya buat lagu bagi saya Bang Boy. Kayaknya udah kayak nulis puisi lah. Maksudnya Bisa bikin sendiri semua Iya. ya. Kamu bisa main semua alat musik ya, Dah? bisa dikit-dikit. Ya kan berarti bikin lagu musiknya semua Iya, sendiri ya. semuanya saya sendiri. Kayaknya bagi zaman sekarang kayaknya itu udah kayak nulis lah kalau aku lihat. Kalau nggarap lagu Bang Boy, Iya. bangun tidur buka laptop ya kan, jeng tangan ya kan. Jadi gitu. Nah, solo enaknya di situ. Lebih bebas ya. Iya, lebih bebas. Dan satu lagi kalau diperhatiin Bang Boy kayaknya zaman sekarang lebih ke solo dah. Ya, banyak orang solo sekarang ya walaupun format lagunya band ya. Iya. Fiersa misalnya, Hindia misalnya ya. Kayaknya memang maksudnya arah zamannya kayak gitu mungkin kayak Pamungkas ya kan. Iya, Pamungkas, Hindia, Fiersa, Kayaknya Ihsan Skuter. Ada pergeseran apalah, kultur atau apalah kebiasaan. Kalau dulu kan orang menikmatin gymming dulu latihan sama-sama di studio ya kan. Kalau sekarang kayaknya kalaupun band kayaknya kalau mereka menggarap kalau yang udah paham teknologi ya, kayaknya mereka main kirim-kirim dari rumah aja. Iya. Nggak kayak dulu harus kumpul semua. Iya, rekam sendiri, kirim ya kan. Nanti mixing sendiri, mastering sendiri. Lebih enak dong menurut Tido ya. Sebenarnya iya. Zaman sekarang sebenarnya lebih lebih gampang untuk kita memiliki rilisan karya musik sebenarnya. Harusnya nggak ada alasan lagi bikin lagu susah ya. Oh, nggak ada lah. Harusnya ya. Nggak ada lah. Kalau ada yang bilang susah kayak malas aja. Ya malas ya berarti ya. Kayaknya malas aja tuh. Nggak mau belajar aja kalau gitu Bang Boy. Iya. Soalnya semuanya bisa dipelajarin kan? Iya, betul. Termasuk aplikasi itu pun sebenarnya bisa dipelajarin. Gampang lah maksudnya. Kalau sebenarnya ini Bang Boy, kan orang bertanya gini nih. Ngapain buat lagu banyak-banyak? Sebenarnya pertama
karena saya suka musik kan, memang Iya, cinta lah, maksudnya lebay lo bilang cinta, tapi memang nyatanya cinta. Emang tiap hari Iya. hidupnya Iya, memang nyatanya bersentuhan terus iya, ya. memang nyatanya memang suka dengan musik ini. Kedua, biar nggak ketinggalan momen aja Bang Boy. Oh iya. Maksudnya zaman sekarang ini momennya memang momen untuk maksudnya bisa memproduksi lebih kan, karena Iya, akses iya. teknologi tadi. Iya, betul. Takutnya momen itu hilang aja gitu. Kita nggak tahu dunia kayak apa kan. Memanfaatkan masa Iya. mudamu ya. Iya, berarti kita ya. nggak tahu dunia kayak apa, hidup kita kayak apa nggak tahu kan. Biar nggak kehilangan momen itu aja sebenarnya. Makanya aku push terus buat karya. Berarti lagumu itu mencatat momen-momen yang terjadi dalam hidupmu dong? Iya, momen dalam hidup saya dan momen dan mungkin hidup orang lain yang saya Yang lihat kamu dan saya lihat dengar, ya. Iya. Kegelisahan-kegelisahan Iya, iya, iya. di tahun ini misalnya ya. Iya. Itu udah kayak buku harian dong lagu-lagumu. Kalau Iya. di ini ya, Kalau di secara teknis gitu. Iya, bisa jadi. Udah Iya. kalau kamu lihat sesuatu kamu jadiin lagu, lihat sesuatu Iya, udah iya, jadiin iya. lagu gitu. Ya bisa dibilang gitulah. Berarti sekarang yang udah kerekam berapa judul? Yang udah publish? 3 album ini berapa Kalau- lagu aja? Kalau solo aku kayaknya udah 30 lagu. 30 lagu yang udah 30. kerekam aja ya? Kalau solo ada satu band kemarin tuh Project-kan Panic Sonic namanya. Cuman memang untuk project-kan aja, asik-asikan aja. Itu mini album tuh, 5 lagu. Oh, Itu lebih ke arah-arah Nirvanaan gerang-gerang ala-ala gitu lah. kayaknya rambutmu juga rambut ini Kurt Cobain kayaknya. Iya. Memang saya memang menyukai Kurt Cobain yang klasik. Kurt Cobain emang sangat mengagumkan ya. Memang. Ya, Sangat terlepas mengagumkan. dari konflik atau apalah kan, tapi sisi positifnya tetap bisa diserap lah kayaknya. Tapi Dok, Dan ya, lagu saya pun kayak orang bilang mungkin jauh lah di genre, tapi sebenarnya sangat berpengaruh dia sebenarnya. iya. Iya. Tapi ini secara apa ya? Di luar musiknya Kurt Cobain kan juga kabur dari label dia yang nggak produktif kan? Iya. Dia bikin pindah ke label baru gitu. Iya. Seradikal itu dia memang Iya, gitu. iya. Dan itu mempengaruhi jalan bermusikmu nggak akhirnya? Ya udah bikin sendiri aja lah kalau belum ada yang bantuin gitu. Sebenarnya kalau pengaruh dari dari artisnya enggak sih sebenarnya. Cuman mungkin mengalami keadaan yang sama aja mungkin. Iya, Cuman iya. berpengaruh untuk itunya kayak enggak. Kalau mereka lebih berpengaruh ke arah karyanya kalau aku lihat. Kalau pilihan dia keluar atau maksudnya pilihan hidupnya kayaknya enggak terlalu berpengaruh sama saya. Tapi Kalau kamu sehat banget kayaknya enggak juga sih. sebagai musisi ya. Enggak sih. Olahraga, Olahraga udah jarang dulu. alkohol ada nggak? Enggak, Oh enggak kan? enggak lemah. Itu orang-orang lemah aja. Iya kan sehat banget kamu. Orang-orang doping tuh kan. Enggak rock and roll, Pak. Iya, dan itu pun juga udah bergeser ya. Iya, Rockstar itu kan udah maknanya udah bergeser ya, Do ya. Iya, maksudnya kalau berkarya untuk mabuk kayaknya enggak gitu saya. Enggak, Kalau harus mabuk dulu berkarya kayaknya enggak lah. enggak ya. Ya, saya enggak selemah itulah kayaknya. Ya kamu kan dari ini, Do ya, dari UKM seni-senian gitu. Iya, Kan banyak yang kayak begitu juga, Do ya. banyak Bang. Apalagi karena kultur keseni saya memang di kampus kan. Kampus lah, udah pasti lah kali itu. Cuman bukan berarti itu kan. Bukan berarti kita menyalahkan juga. Mungkin itu memang gaya hidup dia, kita nggak bisa gitu kan. Gimana kamu bisa apa deh ya? Karena aku tahu ya, kamu tuh aktif di organisasi, terus di lingkaran yang rock and roll lah. Gimana caramu biar nggak terpengaruh, tapi kamu malah produktif banget? Biar nggak. Ya kamu misalnya nggak alkohol, nggak Iya, ini, susah loh. Sebenarnya itulah Bang Boy. Mungkin saya sebenarnya dari dulu hidup itu udah biasa sendiri kan. Maksudnya Dan biasa hidup sehat. iya, enggak, maksudnya udah biasa hidup sendiri itu maksudnya Oke. enggak terlalu bersosial orangnya. Maksudnya ya mungkin itu kekurangan atau iya kekurangan lah kalau menurut saya itu mungkin kekurangan yang memang saya enggak orangnya terlalu bersosial. Jadi kalaupun seandainya enggak duduk di tongkrongan itu kan dan enggak asik-asikan kayak enggak berpengaruh sekali sama. Oh, berarti kamu asik sama dirimu aja ya? Iya sebenarnya ya. Kalau nggak gitu mungkin nggak akan ada lagu kayaknya. Iya, udah minum dulu, Do. Iya. Do, kita ngomongin musik di Padang nih, Do. Kamu sebagai apa ya? Sebagai
orang yang langsung terjun di industri musik di Padang lah. Kamu juga ada acara reguleran, misi gitu juga ya. Bikin karya juga. Yang menarik sebenarnya, yang membedakan kamu dari yang lain, selain kamu ngisi reguleran, kamu punya karya sendiri. Iya. Itu nggak mudah loh dong. Maksudnya ada orang kan nggak mau reguleran lagi karena karya sendiri gitu. Iya. Atau misalnya ada orang ya udah reguleran aja tapi nggak karyanya sendiri gitu. Gimana kamu menjalani itu dong? Membagi-baginya gimana? Iya. Sebenarnya gimana ya, Mamba? Kalau ditanya lebih suka mana menyanyiin lagu sendiri daripada nyanyiin lagu orang lain ya. Saya terus terang lebih suka lagu sendiri gitu. Jadi mungkin reguleran saya pun ikut reguleran mungkin karena harusnya gitu kan. Maksudnya harus yang eksisnya gitu sekarang di Padang atau di apalah. Tapi kalau ditanya lebih suka nyanyiin lagu sendiri atau lagu orang lain, saya lebih suka nyanyiin lagu sendiri. Mungkin itu yang membuat saya tetap ingin produktif dengan lagu sendiri. Berarti kamu lebih senang diundang sebagai penyanyi Ridhotur Rahman membawakan lagu sendiri dong? Iyalah. Emang iya. Iya. Itulah. Kalau membagi waktunya kayaknya nggak terlalu itulah. Waktu ini udah terlalu banyak reguleran nih, karya lupa kayaknya. Mungkin karena saya memang masih santai-santai. Maksudnya musiknya musik yang saya jalani ini bukan musik yang menuntut seperti daerah-daerah yang industri musiknya udah apa ya, maksudnya ya saya kan kayak acara reguler pun nggak banyak juga kan. Maksudnya nggak ketat kali lah jadwal, ya belum terkenal juga kan. Itu mengimbangi panggungmu berarti ya. Mengimbangi eksistensi aja sebenarnya ya. Tapi bawain lagu sendiri juga nggak kalau acara-acara kayak gitu? Disempatin juga disempatin juga. Promo ya. Iya, bisa ya kayaknya nggak puas aja kalau nampil nggak bawa lagu sendiri. Itu yang bedain sebenarnya musisi doh. Iya itu. Iya kan doh. Iya. Do, ini kan kita di Padang do ya. Iya. Kamu nggak mau kayak merantau gitu do atau? Ya, kayaknya. Kayaknya iya. Kayaknya iya. Ya. Habis tahun ini kayaknya dipikirin kali lah kayak kayaknya. Kenapa akhirnya kepikiran kayak gitu? Yeah. Soalnya saya juga mulai kepikiran. Iya itu. Oh iya Bang Boy merantau apa lagi? Udah. Ya kenapa do? Karena kalau nulis beda do. Kalau musik gimana do? Apa yang bikin kamu mulai berpikir kayak gitu? Sebenarnya susah jawabnya Bang Boy. Maksudnya mungkin terlalu banyak alasan, maksudnya complicated gitulah. Maksudnya saya kan suka musik nih, maksudnya kayaknya nggak ada yang selain musik yang saya bisa kayaknya. Disuruh tukang nggak bisa, suruh bertani kayaknya juga nggak bisa, suruh buat kedai kopi kayaknya juga nggak bisa. Maksudnya yang aku bisa kayaknya cuma musik kan. Kalau di Padang gini-gini aja musik, maksudnya bukan berarti ya tapi kenyataannya emang berarti, gitu ya. Bukan berarti mengatakan nggak berkembang, nggak. Berkembang, betul. Berkembang. Cuman lambat kali do ya. Cuman seperti yang kita inginkan kayaknya belum gitu-gitu kali gitu. Itu kayaknya itulah Bang Boy. Untuk hidup cukup sebagai musisi di Padang sangat berat kayaknya ya. Iya. Kayaknya kalau jadi musisi tetap labelnya sama, pengangguran kayaknya. Iya. Nggak dianggap bekerja kamu. Ya, maksudnya musisi sama dengan pengangguran kayaknya kayak gitulah kalau di Padang. Di sini ya. Gitu sih. Itu udah mulai kepikiran buat cabut juga kamu tau? Iya, memang iya Bang. Itu serius Bang. Udah dipikirin kali itu Bang. Tahun ini kalau ini habis tahun ini kayak ini. Kalau tahun ini ya dipikirin lah kayaknya. Kalau udah ada niat nih awal tahun besok nih nggak di Padang lagi kayak ini. Karena ini deh ya, karena masa muda itu kan cuma sekali ya. Iya. Kalau kita melewatkan itu ya habis dong. Iya itu Bang. Nanti kesempatan tuh harus dikejar kan, Bang. Iya. Salah satu aku ingin buat lagu banyak-banyak di Padang kan itu tuh. Biar menuin amunisi dulu kan. Itu menarik deh, itu menarik. Karena gini, orang jarang tuh yang menuin amunisinya berangkat
dibanding orang yang pakai amunisi dulu. Iya. Jadi kalau saya sih logikanya gini, kalau ketika seniman udah punya karya banyak, terus dia datang sebagai seniman. Dia udah punya diri dia. Iya. Nah, tapi ketika senimannya belum punya karya, walaupun punya skill ya, dia datang sebagai pekerjanya, Sebagai entertainer lah ya. entertainernya, bukan sebagai senimannya ke sana Iya, gitu. iya. Jadi dia harus berjuang lagi dari bawah di sana gitu. Iya. Tapi kalau dia udah jadi di sini ya kayak istilahnya tuh raja kecil di satu daerah Iya, datang ke iya, daerah iya, yang iya, lain iya. gitu. Gitu tuh. Kita ngomongin albummu yang baru. Judulnya Selamanya apa? Hidup selamanya. Hidup Selamanya. Iya. Itu ada berapa lagu, Do? 10, Bang. 10. Iya. Berapa lama kamu ngerjain itu? Itu kayaknya 1 tahunan ada tuh, Bang. 1 tahun. 1 tahun. Itu ceritanya tentang apa aja, dong? Itu lebih memaknai, iya itu, Bang. Yang Bang Boy bilang tadi itu masa muda kan singkatnya. Hidup kan singkatnya itu. Lebih memaknai hidup aja gitu. Lebih apa namanya? Memaknai tentang pertemuan perpisahan gitu. Ya pasang surut kehidupan lah gitu. Tapi beberapa lagunya bahasa Inggris juga ya? Iya, iya. Bahasa Inggris juga? Iya. Itu kamu emang semuanya produksi sendiri berarti? Iya, Bang Boy. Sendiri semuanya? Iya, sampai terakhir kemarin yang video liriknya pun saya buat. Ya udah, kamu ke Jakarta aja. Serius ini? Serius? Dari bikin lirik, kan ada nih musisi yang dibantu musisi lain, mixing atau apa gitu. Iya, iya. Kalau saya enggak. Mama sendiri. Baru bangun, duduk kan, buka laptop. Nggak manu-manuang lu. Ya kan, ambil gitar. Cari. Gitu aja. Memang dari proses track ya kan. Balancing, editing, mixing. Termasuk semua ngisi-ngisi semuanya. Iya, termasuk menggarap jadi komposernya pun saya juga. Iya. Itulah. Dan nggak semua musisi bisa kayak gitu deh. Iya, paling musisi bisa nyanyi gitar. Kayaknya yang terkenal gitu. pun nggak banyak juga. Iya, gitu. Bahkan musisi terkenal pun juga paling 1-2 alat musik aja gitu. Iya. Belum tentu juga bisa rekam semua ya. Iya. Itulah kayaknya tuh memang anugerah kayak Bang Boy memang dikasih itu kan. Atau itu emang terjadi karena kamu nggak punya pilihan lain atau kamu nggak ya harus bisa gitu. Bisa jadi. Iya kan? Iya kan? Akhirnya kamu belajar karena udah iya. terjepit ya mau nggak mau ya nggak ada orang yang bisa diandalkan. Mungkin itu jadi gitu faktor ya. berikutnya. Iya ya. Jadi. Akhirnya ngandalin diri sendiri aja. Soalnya gini kan, kalau di sini kita industri nggak ada kan, ya bisa dibilang musik nggak ada lah industri di sini. Jangan muluk-muluk lah maksudnya. Jangan basa-basi lah. Memang nggak ada industri. Kenyataannya kayak gitu ya. Memang nggak ada. Kita nggak. Paling lagu Minang aja ya. Itu paling pengecualiannya kan. Nah itu bisa. Ya maksudnya. Jadi kalau kita nggak ada industri, otomatis kalau cara bergeraknya memang secara kolektifan kan. Iya. Sementara nggak semua orang punya mindset yang sama akan kolektifan. Nggak semua orang punya passion, keinginan, tujuan yang sama untuk itu kan, untuk kolektifan. Apalagi dengan saya solo, pasti orang kalau mau kolektifan pikir dulu nih untuk namanya. Saya atau gitu ya. Belum masuk ke ranah materinya lagi, maksud di situ aja orang udah berpikir dulu kan. Maksudnya susah lah kalau untuk itu tuh maksudnya. Karena saya udah pernah coba kan, maksudnya susah. Akhirnya saya putuskan belajar sendiri. Ya betul juga kata Om Boy tadi itu, karena udah kejepit keadaannya kan. Iya, nggak ada orang yang bisa diandalkan. Nggak ada orang bisa diandalkan, akhirnya memutuskan belajar sendiri. Memang betul. Iya. Betul. Akhirnya saya belajar sendiri, cari di internet itu referensi semuanya, pelajari semuanya, ngedit musiknya, videonya, ya gitulah. Buatlah sendiri. Soalnya balik ke yang tadi Bang Boy, saya memang takut kehilangan momentum. Di saat era teknologi sedang maju-majunya kan, di saat era teknologi memang merambah sampai ke kamar-kamar kan gitu, ya kan? Takut kehilangan momentum itu aja. Akhirnya belajar lah, gitu. Iya. Karena kita nggak apa ya, kalau kita nyesalin kurang terus ya nggak bisa deh ya, maksudnya ya nggak bisa bikin musik karena ini, tapi nggak belajar gitu ya. Toh nyatanya kamu bisa ngelakuin itu semua bahkan. Gitu. Ya, ada orang bilang bakat, nggak ada lah bakat, kayaknya nggak bakat dari lahir kayaknya nggak ada tuh, maksudnya minat lah orang dulu pasti berbakat kan gitu. Tapi
ini kan kerja seni kayak gini kan nggak ada uangnya deh ya. Maksudnya gini, boleh dibilang belum ada uangnya. Iya, Karena iya. saya nih nulis tuh 5 tahun tuh Iya, baru iya, dapat iya. uang gitu. Iya, Bang Boy. Iya, 5 Nice. tahun baru dapat uang gitu. Iya, 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 iya. Kamu tahan dengan itu. Ya, Nggak semua orang ya kuat kayak gitu doh. kayak gini. Oh, kadang aku pikir gini, Bang Boy. Awalnya kan gini kan. Kan buat konten di YouTube nih, cover-coveran kan gitu, ya kan. Awalnya memang lihat tuh orang cover-cover lagu suksesnya itu, itu kita kan juga pengen gitu kan. Yeah. Kita juga pengen. Kayaknya gampang lah kayak gitu. Kita juga pengen. Akhirnya buatlah cover-coveran. Dulu awalnya kan aku cover-coveran nih, Bang Boy. Iya. Cover-cover lagu. Nah, buat lah kan. Kok nggak jadi-jadi ya? Maksudnya nggak menghasilkan ya. Maksudnya nggak datangin cuan. Tapi anehnya aku tetap lakuin, bahkan dengan skala yang lebih maksimal lagi dengan lagu sendiri gitu kan. Iya. Ah, awalnya aku memang pikirin gitu, Bang Boy. Ini nggak ngasilin, lakukan. Ya mungkin kalau udah suka itu memang nggak bisa dideskripsikan lagi. Maksudnya kita lakuin aja gitu. Iya. Ya kayaknya kalau udah suka gitulah. Maksudnya pengen lah kan. Tapi ini doh, emang cuman pengen di musik aja. Kayaknya ya, Bang Boy. Karena gini doh ya, kita kan sama laki-laki doh ya. Iya. Tahu lah. Gitu. Wah, ini nggak karena saya dulu digituin juga doh. Ini Iya, orang Bang. nggak kerja apa, ditanyain nulis. Iya, Apain tuh gitu ya? Penulis ya. Ya ngapain? Ya kalau sebenarnya kalau musisi itu justru lebih mudah, Iya. lebih mudah orang tahu kan. Oh, musisi, anak band gitu kan. Iya, Kalau iya, penulis kan orang lebih segmented lagi doh gitu. lebih khusus lah. Lebih khusus lagi gitu. Kalau musisi umum lah orang punya suka musiknya gitu, Bang Boy. Oh ya, seniman lah gitu Iya, kan iya, gitu. iya. Kamu nggak pernah gimana ya ngomongnya? Nggak pernah ngerasa sedih atau apa gitu diomongin orang gitu. Oh, sedih lah. Yang paling sedih itu yang dari yang terdekat kan. Kalau orang jauh ngomongin terserah mereka kita nggak kenal juga. Iya. Yang sedih itu kalau yang terdekat lah kan, maksudnya kayak seolah-olah apa lah nih kan, musiknya itu tuh. Iya. Kayaknya sedih lah pasti, Bang Boy. Maksudnya cuman gimana lagi kan? Kalau kita mencintai bidang itu ya gimana lagi? Buat aja lagu, nyanyi musik gitu. Berarti sampai masamu tiba, kamu akan kejar itu ya? Iya. Bahkan saya berpikir gini, Bang Boy, nggak terkenal apa lah. Tapi yang penting saya tetap bisa bermusik. Kalau saya juga kayak gitu doh. Jadi bahkan di beberapa hal, saya tuh bilang gini, saya tuh nggak punya tujuan hidup selain nerbitin 100 judul buku. Oh, itu resolusi, Bang Boy ya? Iya. Jadi tujuan hidup, ya ada tujuan hidup Iya. yang lain ya. Tapi dalam bekerja misalnya, ya cuman itu Iya, tujuan saya. Makanya saya melakukan itu akhirnya Iya, setiap iya, hari iya. gitu. Mungkin orang bertanya, Bang Boy, wih banyak buku, nggak bosan gitu. Ya itu emang tujuan hidup saya. Itu kadang nggak bisa kita jelaskan, Bang Boy. Iya betul. Iya kan? Kamu musik kayak gitu juga berarti ya? Ya, tapi memang nggak bisa dibandingkan Bang Boy lah. Mungkin Bang Boy udah lama Ya lah. semua orang punya jalannya Iya. doh. Semua orang punya jalannya doh. Kalau saya kan belum bisa dibilang, maksudnya apalah, maksudnya belum bisa lah kayaknya menyombongin, saya ini musisi sampai kapan, sampai mati hidup pun, sampai kapanpun kan musisi, kayaknya belum bisa nyombongin itu. Cuma sampai sekarang saya berpikir masih seperti itu. Ya. Masih bertahan sebagai musisi ya. Seperti itu. Doh, lagumu ada di semua platform Semua platform digital. platform digital. Ya. Di album Hiduplah Selamanya ini, lagu yang menurutmu pertama harus didengar orang apa? Warna. Warna judulnya. Iya. Itu kayaknya lebih apa ya? Maksudnya kayak di album ini tuh yang masterpiece-nya kayak bagi aku ya. Itu cerita tentang apa tuh? Karena ini kamu baru 2 hari ini rilis Iya, doh. iya. Itu tentang memaknai antara pertemuan dan perpisahan gitu, Bang. Ternyata ya kita hidup nggak lepas dari itu. Ini ceritanya tentang Ya terserah orang mengartikan. Apakah itu diri mereka sendiri ataupun itu saya kan. Terserah orang mengartikan lah kali itu. Saya lebih memberikan orang yang mendengarkan saya bebas dengan ya, bebas. imajinasi mereka Tafsirnya sendiri. bebas ya. Ya.
Walaupun mereka mengartikan itu lagu sedih dan yang lain mengatakan itu lagu yang bahagia, bebas lah. Bebas ya. Biar aja. Bebas ya. Doh, nih untuk obrolan kali ini cukup nih kayaknya. Oke Bang Boy. Kita nanti tunggu di albummu yang berikutnya ya. Ini kayaknya produksinya udah di Jakarta nih kayaknya ya. Oh, iya. Atau di kota lain. Teman-teman, jangan lupa mampir ke Instagramnya Ridho Turrahman, di Spotify-nya juga dan di semua platform musik Musik digital. Bisa di TikTok juga. TikTok ada. Ya, silakan dinikmati karya-karya Ridho Turrahman dan semoga kamu betah mendengarkannya. Do, makasih ya Do. Oke Bang Boy, Sukses thank you. terus. Ya. Teman-teman, terima kasih sudah nonton di episode kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum.